Dengarkan berikut ini akan kita putar lagu Mars Indonesia Merayakan Perbedaan biar lebih semangat. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah
Ya itulah tadi Bapak Ibu lagu Indonesia Merayakan Perbedaan, Salam Semua Saudara. Jadi untuk Pak Gede Wardana, kita IMP punya salam sendiri, yaitu salam semua saudara sambil kita mengepal tangan seperti ini. Baik, kita langsung saja dan pada malam hari ini saya akan ditemani oleh teman saya yang bernama Vera Estuning yang akan membantu saya dalam menjadi moderator untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Kita diskusi santai saja. Dan juga kita telah kedatangan narasumber spesial yang dari jauh, ini dari Bapak. Terima kasih Bapak Gede Wardana sudah memberikan kami kesempatan untuk mengundang Bapak. Dan juga kita juga sudah kedatangan di sini beberapa tokoh rohaniawan dari Indonesia Merayakan Perbedaan, ada dari Islam, ada dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga penghayat, nanti yang akan diperkenalkan oleh moderator kita. Baik, waktu dan tempat, saya berikan kesempatan kepada Mbak Vera Estuni. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Setelah dibuka ini tadi Zoom-nya, kali ini kami kedatangan Dr. I Gede Wardana SE MSI. Selamat malam Bapak. Ini saya baca kurikulum vitae-nya panjang sekali ini Bapak, jabatannya banyak sekali. Ada sebagai dosen FISIP Universitas Warmadewa. Yang pertama ini sekretaris atau ini dosen FEB Universitas Udayana. Dosen FISIP Universitas Marwadewa. Ini yang kami bacakan yang aktif sampai sekarang ya Bapak. Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau AIPI Bali. Kemudian pendiri dan Ketua Dewan Pembina Gerakan Pembumian Pancasila. Nah, ini selaras dengan tema kita kali ini Bapak ya. Dan beberapa jabatan panjang ini Pak. Alhamdulillah dapat narasumber yang begitu hebat Bapak. Untuk tema kali ini adalah pembumian Pancasila dari perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Bapak. Baik, untuk selanjutnya, ini belum saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetik Tumtien, Rahayu Bagaswaras. Baik, kita mulai saja Bapak I Gede Wardana untuk menyampaikan paparannya dengan tema kali ini. Monggo kami persilakan Bapak. Terima kasih Mbak Vera. Pak. Ya. Sepertinya suaranya kurang jelas, Bapak. Ya. Iya. Ya, kurang jelas ya. Iya. Hujan di Bali ya, barusan gerimis ini. Nah, tema yang diberikan sangat bagus ya. Di tengah-tengah suasana pertama-tama, izinkan saya menyampaikan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.
salam, salam sejahtera, sadu, 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 rahayu, salam kebajikan bagi kita semua. Ya. Pertama-tama saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan tulus ya kepada Vera, Asuding, dan juga kepada Mbak Ulan tadi ya telah mengantarkan acara ini di tengah-tengah kesibukan ya, telah merayakan hari Natal bersama teman-teman juga. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Natal kepada saudara kita yang umat Kristiani, semoga membawa kedamaian, kenyamanan bagi kita semua. Nah, bagaimana disampaikan tadi, memang saya kebetulan adalah dosen Udayana ya, yang megang pendidikan karakter mahasiswa selama 15 tahun ya, istilahnya mata kuliah umum gitu, Pancasila, kewarganegaraan ya, termasuk kewiraan gitu ya. Tidak hanya di Bali, bahkan di NTT, ya, NTB gitu ya, kita rutin biasanya dulu, namanya Pentaloka ya. Begitu juga pendidikan terakhir memang di Universitas Indonesia ya. Kebetulan sekolahnya S1, S2-nya di UI ya, selama 11 tahun ya. Terakhir ilmu politik, sehingga didaulat menjadi ketua asosiasi ilmu politik. Memang tema yang dipilihkan ini sangat bagus. Tadinya kita berpikir bahwa yang dibutuhkan adalah kepemimpinan Pancasila atau kepemimpinan yang identik dengan bagaimana pemimpin itu harus berwawasan kebangsaan ya, dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini penting sekali. Kenapa kita katakan sangat strategis di tengah-tengah suasana bangsa kita harus membicarakan dari perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kita mengetahui Pulau Bali ini dianggap salah satu pulau yang tingkat toleransinya ya, kerukunannya sampai saat ini sangat bagus ya. Belum pernah terjadi konflik ya, etnis, suku, agama, dan juga antar golongan. Kita menyadari kondisi itu sering dijadikan contoh Bali ya, dijadikan pilot project ya, konsep kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama. Namun Pulau Bali yang terdiri dari 8 kabupaten, 1 kota Denpasar, nah itu kelihatannya juga terjadi ketimpangan ya, pembangunan. Pembangunan di bidang ekonomi kita tahu di selatan Pulau Bali yang paling banyak ya, dari Denpasar, Badung, udah itu Gianyar dan kota yang kita lihat juga Tabanan. Sedangkan saya sendiri ya sering ke Bali Utara, Bali Timur, Bali Barat, ini Jemberana, Buleleng, dan Karangasem, termasuk Bangli, Kelungkung masih terjadi ketimpangan ya. Namun peninggalan-peninggalan budaya, termasuk adat dan istiadat memang di selatan yang pasti kuat ya. Peninggalan-peninggalan dahulu, karena menurut penuturan para pandita, pendeta itu memang kita ini orang Bali sebagian besar dari Jawa ya. Yang istilahnya ada dibilang keturunan Majapahit katanya ya. Sehingga keturunan Majapahit, sehingga bahasa Bali atau Jawa kuno itu identik dengan bahasa Bali ya, yang diajarkan di Fakultas Sastra ya. Yang namanya Jawa kuno itu bahasa Bali itu Jawa kuno sebetulnya ya. Sehingga ada istilah Anacaraka, Doto Solo, Pandai Jayanya. Itu kebetulan kakek adalah salah seorang penulis buku gitu ya, namanya Purwa Aksara itu, termasuk kamus bahasa Bali ya. Nah, ketika kami melihat tantangan ini di era globalisasi ini, benar-benar ya kita melihat kondisi Pancasila kita. Bila kita menanyakan pada rakyat setempat di wilayah, terutama kebetulan kami ada di tempat ke daerah timur, ada wilayah perbatasan antara, termasuk juga baru-baru ini kita juga waktu sempat ke Kalimantan, juga Pontianak, sudah itu sempat ke Tarakan membawakan masalah-masalah yang terkait, kami dapat diskusi, termasuk di Sumatera ya. Memang ada beberapa wilayah ya. Kalau di Jawa mungkin tantangannya tingkat intoleransinya dibilang daerah Jawa Tengah, Jawa Barat katanya itu. Nah, ini yang terjadi kemarin, kasus paling real adalah ketika orang menyumbang
ada tenda berdasarkan atribut keagamaan. Contohnya ditolak oleh kelompok-kelompok yang masih tidak menginginkan ya. Nah, ini salah satu intoleran yang kita sangat sayangkan sekali ya. Gitu ya. Tadi pagi juga ada beberapa edaran gitu, ya, orang sembahyang di tempat ibadah ya. Yang digunakan oleh tanah negara juga masih ada jadi persoalan di daerah Bogor gitu ya. Kebetulan kami adalah keluarga Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Wangwa. Keluarga kami ada kawin dengan dari keluarga Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Solo termasuk Jawa Barat ya. Kalau sudah kumpul, kita selalu dialog-dialog interni, kekeluargaan, menanyakan persoalan-persoalan keagamaan. Ternyata, kalau kita lihat rakyat ini masih banyak terabaikan, ya kecewa juga dalam kaitan terutama daerah-daerah perbatasan sekarang di NTT begitu ya. Kalau kita lihat kan kecewa juga yang dulu namanya Timur, kami kebetulan sempat juga 5 kali ke Timur. Sebelumnya menyatakan integrasi lepas, sekarang ada beberapa kecewaan. Bahkan juga dulu perbatasan di Kalimantan juga ada pesisir juga mengalami satu tantangan ya. Apa masuk warga negara Malaysia, apa masuk warga negara Singapura, nah itu banyak Singapura kita lihat ya. Termasuk sekarang juga di Bali ini sebagian besar jadi tenaga-tenaga kapal pesiar ya, pariwisata karena diunggulkan ya, kehilangan ya, kehilangan putra-putri terbaik luar negeri gitu ya. Sehingga yang masuk ini tentu ada membawa nilai-nilai ya, nilai-nilai persoalan ekonomi, ya, persoalan sosial budaya ya, culture, etnik yang namanya itulah culture. Barangkali di Bali ini suku-suku bangsa di dunia ada ya. Karena kita punya organisasi dulu, organisasi etnis Nusantara ya, yang mengakomodir yang ditangani oleh Pak Prof. Suyatno ya, sebagai guru besar di Guyana itu menghimpun dari etnis berbagai suku bangsa yang ada ke Bali ya, beliau ya. Sudah itu juga etnis Nusantara, termasuk kami sendiri ketua pembauran bangsa ya, Bakom BKB. Mungkin Bapak pernah mendengar Badan Komunikasi Penghayatan Persatuan Bangsa. Kebetulan ketua umumnya waktu itu pernah ada presiden kita Gus Dur dulu ya. Termasuk Pak Yono Sudarsono ya, Ibu Rosita, udah itu Herisan Kilali di Bakom BKB itu kuat dulu ya. Berubah menjadi FKKB ya, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa ya. Yang tadinya itu juga memediasi ya. Jangan sampai terjadi pengkotak-pengkotakan diskriminasi ini terjadi. Jadi dari Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa itu intinya asimilasi pembauran bangsa antar etnis, suku, agama ya. Kami sering sekali juga menangani ya, terutama dari etnis keturunan Chinese itu harus punya warga negara ya. Karena kita menganut Yus Soli, beliau juga menganut Yus Songwinis ya, masih leluhurnya di sana ini kan kita harus padukan ini ya. Nah, ini yang penting sekali juga. Udah itu kalau istilahnya kan dulu Timur Asing ya, istilahnya kalau kita lihat kan dari keturunan India, ada banyak di Bali juga, ini sempat ribut ya, persoalan sang Pradaya ini ya. Nah, ini masuk, ada keturunan Arab, ada keturunan Chinese, ini yang istilahnya dahulu pengklasifikasian kan ada ketika zaman penjajahan golongan Eropa gitu ya, golongan Eropa, Timur Asing gitu ya. Timur Asing dan golongan pribumi ya. Pribumi ini yang menjadi tantangan kita ya. Nah, ini punya historis ya, sejarah, pendekatan sejarahnya kalau kita lihat dalam Pancasila itu ya, memang pendekatan historis ini jangan dilupakan ya. Terutama dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut itu ya. Ini yang mengalami pasang surut ya, bergelombang ya. Karena bagaimanapun juga pemahaman pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, misalnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno kita mengenal dengan NASAKOM, ya, nasionalis agama dan komunis ya, lebih populer daripada Pancasila dulu ya. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar ya, pembenar kekuatan ya, pembenar kekuatan yang kita katakan oleh kalangan itu dikenal P4 ya.
Saya adalah salah satu Manggala P4 ya, yang sudah lulus dari pola 45 sampai dengan 110 sampai dengan 140 jam sampai di Pelabuhan Ratu ya. Kami 1 bulan di sana. Ikut juga penataran P4 tingkat lektor dulu ya, digabungkan walaupun waktu itu masuk dosen yang ini lektor kepala lagi ya dengan para guru besar ya kami di Pelabuhan Ratu ya pulang-pulang ya pendekatannya lebih banyak pendekatan istilah ilmiahnya itu ya tadi sebagai doktrin, sebagai kondisi, sebagai metode memecahkan masalah. Tetapi lebih banyak pendekatannya katanya doktrin ya. Doktrinasi ya kalau yang tidak menguasai Pancasila bisa ada pangkat ya, diragukan begitu ya. Pada masa pemerintahan yang reformasi, nah ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila. Nah ini yang kita lihat pada masa reformasi ya, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Padahal tuntutan reformasi harusnya yang namanya Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sebagai pandangan hidup, filsafat hidup, way of life-nya ini harusnya dikumandangkan aja. Tapi kelihatannya ada kecenderungan ditinggalkan. Sehingga menjadi tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan. Mohon maaf Pak Gede, suaranya tidak keluar. Suaranya kok hilang, Mbak ya? Keluar ini. Ya. Ya ini sudah ini. Ya, sudah ya. Ya, Jadi ketika zamannya reformasi ini ya Pancasila ditanggalkan. Ya, kalau kita katakan baru ditanggalkan, bukan ditinggalkan ya nilai-nilai ini. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila ini. Letakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang gitu ya. Kalau kita katakan menyimpang ya. Nah, terutama dalam kaitan beberapa yang disoroti ya ketika ada ketetapan MPR 60 tentang pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Nah, udah itu bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Nah, itu yang menjadi perdebatan. Ya. Esensi Pancasila dalam kaitan dengan sejarah ini penting sekali. Ya. Karena bagaimanapun juga Pancasila merupakan filosofis. Groundslach dan Welstanschauung. Gitu ya. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara. Filosofis Groundslach karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara, setiap penduduk hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Pandangan hidup bangsa, inilah yang kita sebagai berikut yang nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Sekali lagi, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Welstanschauung mengandung unsur-unsur sebagai nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Karena sering sekali kalau orang bilang, Pak, di Bali kenapa lebih banyak adat, upacara adat ya. Tidak ada upacara agama itu. Nilai adat dan agama karena menyatu ya. Nah, ini yang sulit katanya dibedakan kalau kita melihat bapak-bapak dan ibu yang sering ke Bali itu antara apa adat apa agama itu. Karena ada nilai adat, nilai agama, nah nilai budaya. Sekali lagi nilai adat melahirkan budaya adat, nilai agama melahirkan budaya agama, nilai nasional dengan nilai lambang-lambang negara. Lambang-lambang negara kalau kita lihat posisinya lebih tinggi ya. Nah, dan juga lambang-lambang nasionalisme termasuk global. Ini terjadi pergeseran ya, interaksi ya antara nilai adat, nilai agama, nilai nasional, juga nilai global. Milenial sekarang. Ini 4 dimensi ya. Kami ingat dengan dosen kami dulu Pak Profesor Arsya Batiar. Jadi ada nilai adatnya ini apa ya?
yang harus dikuatkan, nilai agamanya apa. Nah, sekarang Pak Presiden Jokowi kita bangga ya, nilai adat ya, semua pakai adat, upacara, pakai adat ya, tradisi ya. Dari Sabang sampai Merauke dipakai. Padahal kalau kita konteksnya secara nasional kan itu lambang-lambang nasional ya. Salah satunya ya pakai peci ini misalnya ya, pakai jas ya. Sekarang lambang-lambang adat memperkuat satu kesatuan ya. Nah ini satu wujud yang sangat ekspansionis ya. Nilai adat sekarang dimunculkan semua ya. Termasuk orang 17 Agustus yang mestinya menggunakan pakaian nasional, lambang-lambang negara yang mempergunakan lambang-lambang adat gitu ya. Kan sering ditanyakan ya, kalau syukur nanti kepemimpinan presiden bisa 30 tahun, ya semua adat bisa terwakili di istana negara. Tapi kalau nanti hanya 5 tahun, 10 tahun kan hanya 10 provinsi saja ya. Nah, kita kekhawatiran ini tidak menjadi keseimbangan nanti ya. Nah, berikutnya yang kita lihat menurut hasil survei, nah ini yang kita lihat, hasil survei dilakukan Kompas yang dirilis pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot sangat tajam. 48% ya, merosot sangat tajam ya. Nah ini, yaitu 48,4 responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. Sangat mengerikan ini ya. Beberapa kali kami terima SMS juga ada yang baru dilantik, tidak hanya kepala desa ya, mungkin ada salah satu pejabat nggak bisa mengucapkan Pancasila ya. Nah ini kan satu pergeseran nilai ya. Berikutnya yang kita lihat juga 42,7% salah menyebutkan sila-sila Pancasila ya. 42,7 salah menyebutkan urutan-urutan Pancasilanya ini. Nah ini yang terjadi juga pergeseran nilai ya. Dan lebih parah lagi, 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila ya. 60 tahun ke atas sudah salah ya. Nanti bagaimana cucunya ini? Punya anak, punya cucu sudah salah menyebutkan ini. Tidak ada ya. Ya pengalaman kami, mohon maaf waktu kuliah di UI ya. Baru-baru ini juga ada salah satu, kami tinggal di kawasan Salemba Raya, ya sebelahnya di Paseban itu ada TK yang nggak diajarkan juga Pancasila. Bahkan mengenal agamanya, 2 agama aja yang dikasih tahu di taman kanak-kanak itu ya. Kan memalukan ini sebetulnya. Harusnya kita berpikir holistik. Holistik ya. Kalau kita menyebutkan agama, semua agama-agama yang resmi ya. Kalau kita bicarakan adat seluruh daerah itu diisi ya, dari tingkatannya ya. Nah, begitu juga fenomena tersebut sangat memprihatinkan ya. Karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Nah ini penerimaan tidak sebanding ya. Termasuk ya kita lihat juga beberapa kasus kejadian masih ya, gerakan-gerakan yang dikenal dengan fundamentalis radikal ini sudah masuk misalnya ke wilayah-wilayah perguruan tinggi ya, khususnya ya kebetulan di Udayana tidak terlalu menonjol, ya di Warmadewa tidak, tapi di beberapa perguruan tinggi kemarin di Bali ada, apalagi di Jawa ya, perguruan tinggi yang terkenal itu sangat disayangkan itu ya. Selain data tersebut, Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan Pancasila dengan ideologi lain menyalahgunakan Pancasila sebagai alat justifikasi. Alat justifikasi ini yang sering menjadikan juga bahwa kekuasaan rezim tertentu ya. Kalau tidak ikut kegiatan, ya ini tidak Pancasila, kurang Pancasila, tidak mengetahui adat istiadat. Nah ini yang sangat berbahaya, dijustifikasi ya. Bahkan mengklaim yang tidak, ya tadi golongan-golongan yang tidak tahu Pancasila mengklaim dirinya ya Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Sehingga Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Indonesia, the founding father. Itu yang kita harus ingatkan ya. Kedua, kalau kita tegaskan nilai Pancasila bersumber dan digali dari nilai agama, nilai budaya, dan adat istiadat. Tetapi ada beberapa pengingkaran ya, nilai Pancasila ya itu kan dibuatkan juga lahir dari
nilai-nilai adat, agama, dan budaya. Budaya itu budi dan pikir. Kayak seperti 1 Juni, Bung Karno mengadakan renungan ya. Di ND di bawah pohon sukun itu kan merenung dia, filosofisnya ya. Setelah itu dilanjutkan menjadi Pancasila, lahirnya Pancasila 1 Juni, tapi jadi polemik ya. Nah, udah itu juga ketika menjadikan Pancasila sebagai landasan yuridis konstitusi perdebatan 22 Juni ya, ada Piagam Jakarta itu ya. Sehingga ada kesepakatan antara kelompok-kelompok nasionalis dan Islam ini. Nah, itu jiwa besarnya pada saat itu menghilangkan salah satu sila Pancasila, ketuhanan manusia yang menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, itu sudah dihilangkan. Sehingga ketika ditetapkan sebagai dasar negara 18 Agustus itulah yuridis negara secara konstitusional ya. Pancasila sebagai dasar negara yang sah dan resmi ya. Salah satu ketuhanan Indonesia, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permukaan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu. Nah, kelima ini belum terwujud sekarang, yang nomor 5 katanya. Nah, sering ditanyakan apakah sudah terwujud lah keadilan sosial. Nah, tadi Bapak habis ngajar sempat tanya sama mahasiswa, belum Pak, apa persoalan hukum masih tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu dia. Nah, ini yang menarik sekali masalah. Kedua, liberalisasi ya dan kapitalisasi perekonomian. Nah, ini bagaimana kita berdaulat di bidang ekonomi. Ini liberalisasi sama di Bali neoliberal ya, sudah memakan sektor kecil ya. Nah, terus di bidang politik, demokrasi bagaimana? Nah, ini persoalan demokrasi ekonomi, demokrasi Pancasila juga mestinya kan musyawarah mufakat merekrut orang-orang dijadikan kader oleh partai. Nah, ini tetapi persoalannya udah lain. Nah, demokrasi tadi tanda petiknya sudah mulai menggunakan money politik ini, yang sangat menghilangkan nilai liberty, kesetaraan, kesamaan, dan tindakan HAM ini ya. Jadi rekrutmen orang wanita-wanita direkrut hanya sebagai vote getter, tapi tidak dirujukkan. Dengan demikian, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara. Pancasila sebagai sejarah bangsa. Betapapun lemahnya pemerintah suatu rezim, Pancasila bertahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun pemerintahan dari ke tahun ya di istilahnya rezim ya, dari jalannya rezim. Kalau Bapak cenderung mengatakan bukan rezim masa pemerintahnya Bung Karno, Bung Hatta, ada parlementer itu ya, sudah itu presiden, sudah itu masa pemerintahnya Pak Harto ya dengan wakil-wakilnya sampai 32 tahun ya. Dari 18 tahun berkuasa 32, udah itu begitu penggantian presiden ya dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Pak Yudhoyono, dan Jokowi ini ya. Bagaimana sekarang harus digali ya sebagai dalam kehidupan berbangsa. Betapapun upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bangsa Indonesia. Tantangan tetap ada ya, ingin merubah Pancasila oleh kelompok-kelompok yang memang pemikirannya masih radikal gitu ya. Saya ingin mengganti Pancasila ya, tanda petik Bapak sebutlah kelompok garis keras gitu ya. Ada kelompok yang paham ke kanan, ada ke kiri ya, dari kelompok-kelompok radikal fundamentalis garis keras ya. Jangan sampai Indonesia dijadikan kayak di Afghanistan katanya ya. Tadi mahasiswanya bilang Pak Taliban ini sangat keras, wanita saja tidak boleh sekolah. Ya di Indonesia yang begitu ya. Ada di Bali, ini harus kita gerakkan bersama. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia ya. Tidak ada yang paling baik, pilihan kita adalah Pancasila. Karena kebinekaan kita 17.000 pulau yang ada di seluruh Indonesia, suku-suku bangsa sampai ribuan suku-suku bangsa yang ada ya, dengan kebinekaan tunggal ikaan, inilah Pancasila sebagai pemersatu kekuatan. Tanpa itu ya kita khawatir nanti negara kita kayak di Uni Soviet nanti ya, menjadi berubah negara, yaitu bicara hanya terus Trika Glasnost yang ngomong begitu, bukan bebas ya lepas ya.
Kalau kita terlalu lepas nanti yang namanya kebablasan, otonomi daerah terlalu bebas, syariat agama masuk di semua provinsi kabupaten, wah ini kebablasan juga. Nah ini yang harus dibendung, jangan sampai terjadi perpecahan ya, yang dibangun oleh founding father. Pancasila merupakan pilihan terbaik, bersumber digali dari nilai agama, budaya, dan adat istiadat yang hidup berkembang di bumi Indonesia. Itu harus kita yakini. Di TNI kan Pancasila harga mati, NKRI harga mati, yang harga mati ya. Itu doktrin ya. Nah, mungkin kita juga nanti harus berpikir demikian. Pancasila sebagai pilihan terbaik bangsa Indonesia untuk mempersatukan ya kekuatan ini. Nah inilah yang kita harapkan nanti sehingga benar-benar Pancasila menjadi dasar negara yang kita tekankan bahwa nilai-nilai sosial dan keadilan ini harus ditumbuh kembangkan. Karena reformasi salah satunya tuntutan kan pemberantas KKN. Korupsi, kolusi itu. Karena kalau ini korupsinya terus, negara kita akan menjadi miskin. Terjadi pelarian modal, capital flight, ya. Parkir ya kendaraan luarnya di luar negeri itu. Ini menarik, ini berat ya. Sudah melalui tax amnesty belum bisa masuk ke Indonesia. Ya. Ini yang kita khawatirkan juga. Sehingga kemakmuran kita akan menjadi berkurang. Beberapa daerah memang masih ada gerakan-gerakan. Selanjutnya kalau kita lihat mempelajari agama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia, sadar berkomitmen melaksanakan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, sebagai wujud kecintaan pada tanah air. Kita sebagai manusia di Indonesia ini manusia makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Kita tidak bicara makhluk individu, kalau individualistis sudah kita nanti menjadi liberal kapital sekaligus makhluk sosial yang bersumber ya kita mempunyai nilai-nilai tanggung jawab moral ya. Nah, kita harus responsif proaktif kepada kehidupan berbangsa bernegara ini. Nah ini yang harus ditumbuh kembangkan sehingga kami selalu melihat bagaimana bangsa dan negara ini supaya berperan dalam pergaulan dunia dalam menjunjung tinggi. Ini kemarin G20 di Bali semua memuji ya. Di luar negeri semua memuji, tapi di dalam negeri ada juga yang memuja gitu ya. Nah ini yang kita sangat sayangkan ya, kelompok-kelompok yang justru pujiannya di luar negeri, bagaimana G20 ini 20 kepala negara walaupun yang hadir hanya 17 ya. Nah ini kehebatannya Pak Jokowi ya, mempersatukan, memediasi ya. Tapi di dalam negeri masih ada kelompok-kelompok yang a priori ya. Mestinya kita harus superiori ya, bukan a priori kepemimpinan. Dengan mengidentifikasi, mengevaluasi bagaimana perundang-undangan memang yang mengatur ini ya sebagai nilai-nilai negara supaya bersifat idealis maupun praktis pragmatis dalam perspektif Pancasila sebagai dasar negara mengkritisi utama peraturan perundang-undangan ya. Yang kemarin Omnibus Law yang istilahnya perundang-undangan dikritisi ya. KUHP ya, kemarin apa namanya, kita undang-undang yang diperbarui menjadi persoalan. Ini jangan sampai membuat hentakan-hentakan sosial ekonomi kita menjadi rusak, kekerabatan, kekeluargaan kita menjadi renggang, bersama antar anak bangsa. Jadi menelusuri konsep negara ya, hakikat negara yang dirapi Pancasila sebagai dasar negara, implementasi dalam pemerintah, kemudian didiskusikan ya bagaimana kita melihat negara kita ini ya istilah kalau orang bilang kan homo saya bermakhluk yang menggunakan ideologi, homo sosius makhluk bermasyarakat, homo economicus makhluk ekonomi, dan istilah homo politikus adalah makhluk politik. Istilah tersebut merupakan prediktif yang melekat pada eksistensi manusia ya. Jadi kembali kita pada hakikat manusia ya. Barangkali demikian Mbak saya Vera. kan ya Mbak Vera ya. Iya. Ya, mudah-mudahan saudara-saudara sebangsa dan setanah air ya, yang saudara yang cinta pada perdamaian ya, dengan melihat perbedaan-perbedaan kita ini,
bisa kita berdiskusi bersama-sama, menyampaikan gagasan, ide, kritik, saran. Nah, itu yang kita akan harapkan untuk menjadi pedoman kita bersama-sama ya. Nah, saya hanya mengantarkan, lebih kurangnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang, tiada Baik, kata-kata yang berarti ya. Silakan kita diskusikan bersama-sama. Semoga Indonesia ini semakin maju, damai, tenang, tentrem, dan damai. Alhamdulillah. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Gede Wardana atas pemaparannya. Ini ada beberapa poin mungkin terkait dari pemaparan tersebut, seperti salah meletakkan nilai Pancasila terhadap posisi sebenarnya sehingga sering kali terjadi penyimpangan. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup terkait nilai agama, adat istiadat, dan budaya. Dan ini menarik sekali, ada 42,7% salah menyebut sila dari Pancasila. Sangat miris ya Pak ya. Kemudian ada pertanyaan, apakah sudah terwujud keadilan sosial di negara ini? Kemudian Pancasila merupakan pilihan terbaik bangsa Indonesia. Baik, untuk penanggap pertama, kami beri kesempatan dari perwakilan agama Islam, Kiai Miftahul Ulum. Beliau adalah seorang kiai sekaligus pengusaha sukses. Monggo, Kiai Miftahul Ulum, kesempatan dan waktunya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. semua saudara. Salam semua saudara. Ya, sebelumnya ini saya mohon maaf karena mungkin bisa menemaninya itu tidak sampai tuntas karena ada rutinan ini Mbak Vera. Jadi ikut nimbrung ini itu pemaparan dari Pak Gede tadi sudah luar biasa sekali. Saya juga sedikit ingin tersenyum, ingin tertawa, tapi saya empet gitu. Misalnya ketika Pak Gede menyebutkan fenomena yang ada banyak yang salah menyebutkan sila, misalnya begitu. Itu kan iya memang betul sesuatu yang dilema sekali bagi kita ya. Atau boleh dibilang, waduh ini naif banget ini kan begitu ya. Nah, sementara di sisi yang lain bahwa kita dengan Pancasila sebagai satu filosofi yang dijadikan mengakar dalam diri itu, bagaimana mungkin bisa demikian? Lawang hafalnya saja belum, gitu. Hafal saja tidak, apalagi sampai kepada pemahaman makna. Ya tentu masih jauh sekali lah. Maka tema kali ini, tema pembumian Pancasila dari perspektif keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini kan sebenarnya adalah satu mekanisme pembentukan karakter sehingga menjadi membumi. Itu kan artinya pada akhirnya bahwa ciri khas bangsa Indonesia itu adalah apa yang sudah dibumikan di bangsa Indonesia itu sendiri. Sehingga istilah pembumian itu adalah mekanisme yang sehingga sesuatu yang dibumikan itu mengkarakter dalam diri kita. Pada batasan saat ini, katakanlah khusus untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka yang harus dijadikan atau yang diproses untuk membumi itu adalah nilai-nilai yang ada di sila kelima ini. Nah, itulah mekanisme pembumian. Nah, tentu ini tidak akan tercapai kalau hafal saja tidak, gitu. Apalagi belum tahu makna yang terkandung di dalam sila yang kelima ini. Oke lah, itu problematika umum kita ya. Saya ingin menyoroti dari sisi perspektif agama Islam, ya, bahwa terlepas dari semua agama itu pasti sepakat untuk setiap individu kita
harus mempunyai karakter bersifat adil. Itu saya yakin semuanya. Tapi saya ingin lebih fokus ke sudut pandang agama Islam. Sifat adil itu sifat yang menjadi, atau keadilan itu adalah sesuatu yang menjadi hak setiap individu. Mendapatkan keadilan itu hak. Bersifat atau bersikap adil itu kewajiban. Maka masing-masing kita punya hak mendapatkan keadilan dan punya kewajiban untuk bersikap atau berperilaku adil. Sehingga sila yang kelima ini tidak lepas dari permasalahan pemenuhan hak dan melakukan kewajiban. Dalam pandangan Islam, bersifat adil ini sesuatu yang sangat dekat dengan takwa. Ya, misalnya kita bisa lihat di surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah ini berbicara khusus tentang keadilan. Tapi lebih spesifik lagi, keadilan bahkan kepada musuh. Kita bayangkan, bagaimana kepada musuh kita disuruh adil, apalagi kepada saudara. Katakanlah bahwa kita adalah saudara sebangsa. Di sini disebutkan bahwa wala yajrimannakum syana'an qaumin ala an la ta'dilu. Janganlah kemudian kebencianmu terhadap suatu kaum itu mendorong kamu untuk berbuat tidak adil. Terhadap orang yang kita benci, itu disuruh adil oleh Allah. I'dilu, bersikaplah yang adil. Artinya, bersikaplah yang adil walaupun itu kepada orang yang engkau benci, yang tidak engkau suka. Nah, dalam perspektif kebangsaan kita, siapa sih kalau kita itu merasa saudara satu sama lain, lantas kita tidak suka? Tentu lebih ditekankan lagi untuk bersikap adil. Sehingga dikatakan di situ lanjutnya, huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil itu adalah suatu cara yang sehingga menjadi faktor paling dekat kepada ketakwaan. Kita umat Islam setiap Jumat mendapatkan wasiat dari khatib, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Maka kalau kita memahami itu, jalan yang paling mendekatkan kepada ketakwaan itu adalah dengan bersikap adil. Oke, kita akan fokus ke istilahnya pembumiannya. Bersikap adil itu ada dua hal yang harus kita menjadi fokus untuk supaya sikap adil itu membumi, yakni yang pertama pemahaman dulu. Maka harus ada proses memahamkan dengan benar nilai-nilai keadilan yang dimaksudkan dalam Pancasila tersebut. Setelah pemahamannya ini kemudian sudah benar, ini belum menjadi membumi, ini baru pengetahuan. Baru kemudian ada proses pembumian dengan cara membiasakan praktek daripada nilai-nilai tersebut. Begitu praktek itu sudah terbiasa kita lakukan, terus-menerus sampai kemudian tidak ada terasa berat di dalam diri kita untuk melakukannya, baru itulah dikatakan membumi sudah, yakni mengkarakter ke dalam diri setiap individu kita. Ada banyak yang bisa kita lakukan dari sisi membiasakan ini. Yang paling sering atau menjadi penekanan di dalam agama Islam itu adalah bersikap nasihat. Bersikap nasihat itu menghendaki orang lain mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini sesuatu yang harus dibiasakan untuk bisa punya karakter adil. Karena kebanyakan tidak bisa bersikap adil itu adalah disebabkan karena ingin menangnya sendiri. Menghendaki baiknya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tidak menghendaki kebaikan itu datang kepada orang lain. Sejauh seseorang itu punya kemauan untuk semuanya mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kemadharatan atau keburukan, maka tentu akan bersikap adil dengan cara memenuhi hak orang lain, serta bagi kitanya menjalankan kewajiban untuk bersikap adil itu. Ini panjang kalau diteruskan ini Mbak Vera, tapi bagi saya mungkin saya bukan ahlinya di bidang Pancasila sebenarnya. Jadi perspektif saya itu perspektif yang normatif saja. Nanti biar Pak Gede dan yang lain-lainnya yang menjelaskan.
sekalian. Ya, ulum pintar merendahin. Enggak, ini bener ini. Saya lulusan fisika, bukan lulusan ilmu sosial politik. Aduh, pemaparannya itu loh. Emang nggak lanjut, Yai. Oke, terima kasih Mbak Vera. Ngapunten, saya harus ada rutinan. Baik, Yai Ulum. Terima kasih sekali atas tanggapannya. Baik, ini tadi tanggapan dari Yai Ulum yang bisa saya tulis ini poinnya dari perspektif dari agama Islam, ada sifat adil menjadi hak individu dan bersikap adil adalah kewajiban. Sila kelima ini tidak lepas dari hak dan kewajiban. Kemudian sikap adil adalah cara mendekatkan pada takwa. Begitu poin yang telah disampaikan oleh Yai Ulum. Baik, apa Pak Gede ada tanggapan dari yang disampaikan Yai Ulum tadi? Terima kasih nih. Matur nuwun sewu. Jadi Kak Kiai Haji Miftahul luar biasa juga ya. Falsafah ilmu padinya kelihatan di sini ya. Jadi ya, nampaknya ya di segi sudut ya namanya imam dan takwa ya. Imtak itu yang kita bentuk dulu ya. Kedua baru iptek gitu. Kadang-kadang kan ini tidak seimbang. Iptek dengan imamnya sehingga terjadi defisit pemikiran spiritual gitu ya, pemikiran itu ya. Harusnya imam dan takwa ini membentuk karakter kepribadian jadi diri, adil membagikan keadilan yang berat itu kan keadilan spiritual ini yang kalau keadilan material kan mudah ya, bagi waris tapi yang keadilan spiritual ini moral bangsa ini yang mahal nilainya itu ya. Terima kasih Pak Gede. Ya, barangkali mungkin Yai Ulum mau ada urusan lain lagi. Oke, terima kasih. Ini Pak Gede luar biasa. Amin, semoga yang dijauhkan Pak Gede itu menjadi sesuatu yang positif bagi saya. Terima kasih Pak Gede. Saya ngapunten banget ini mau undur diri sebentar karena ada rutinan ini Pak Gede. Terima kasih. Baik, matur nuwun Yai Ulum. Ya. Kami lanjutkan lagi untuk penanggap berikutnya. Ini ada Bante Teja dari Buddha. Belum siap ini Bante. Malam Bante. Saya dilengkapin dulu saja, saya belakangan saja. Oh gitu. Saya tak mendengarkan dulu ya. Inggih Bante. Kebetulan masih ada acara, jadi saya tak sambil mendengarkan. Baik. Oke, silakan. Kalau gitu selanjutnya mungkin Pak Johan Ajuan dari Konghucu. Terima kasih. Malam Pak Johan. Malam. Salam kita semua bersaudara. Salam semua saudara. Ya. Silakan tanggapannya Pak Johan. Selamat Natal buat teman-teman Kristiani maupun Katolik. Dan selamat tahun baru 2023 bagi kita semua. Ya, terima kasih atas pemaparan dari Bapak Gede Wardana, Bapak I Gede Wardana yang sangat luar biasa bahwa Pancasila ini merupakan dasar negara dan pemersatu bangsa. Itu sudah tidak perlu kita ragukan lagi. Dan memang sebagai sebuah negara kita harus memiliki dasar negara yang kokoh dan juga harus memiliki suatu perekat bangsa yang ampuh, dan bangsa Indonesia beruntung memiliki Pancasila yang sudah terbukti dapat mempersatu kita bangsa Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau
dan ratusan suku dan bahasa, di mana semuanya dapat bernaung di dalam NKRI dan di bawah bendera merah putih. Ya, tentu sepanjang sejarah kita menyaksikan banyak sekali ujian-ujian bagi Pancasila yang kita cintai ini, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita junjung, kita jaga. Banyak sekali ujian bertubi-tubi, dan kita sebagai anak bangsa memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan daripada NKRI ini. Di dalam kitab agama Konghucu ada sebuah ayat mengatakan bahwa janganlah engkau meninggalkan negaramu dengan alasan apapun, dan pertahankanlah itu sampai sekuat tenaga. Jadi itu merupakan kewajiban menjaga sebuah negara itu diwajibkan oleh agama. Kenapa demikian? Karena sebuah negara itu merupakan sebuah kedaulatan yang memberikan perlindungan kepada warganya. Bila tanpa kedaulatan, maka warganya itu akan mudah sekali dianiayai, dibuli oleh kelompok-kelompok lain yang di luar daripada kedaulatan negara tersebut. Tentu dengan berbagai kepentingan mereka. Nah, kita harus selalu sadar bahwa anak bangsa ini harus secara berkesinambungan memupuk semangat untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini, dan mewariskan warisan dari nenek moyang ini secara utuh dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. Itu juga yang diajarkan di dalam agama Konghucu, bahwa kita harus melestarikan semua warisan leluhur itu, dan kita mempertanggungjawabkannya dengan benar setelah kita di akhirat nanti. Bahwa kita melihat ke atas, menengadah ke atas, tidak malu kepada Tuhan, dan kita melihat ke bawah, ke sesama kita juga tidak malu kepada saudara maupun orang tua kita, bahwa kita telah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang anak bangsa, sebagai anak daripada orang tua kita, di mana berbakti pada orang tua itu adalah hal yang utama. Di dalam berbakti itu ada 3 tugas utama, yaitu pertama itu dapat memberi perawatan kepada orang tua, lalu tidak mempermalukan orang tua dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan yang ketiga adalah dapat memuliakan nama baik keluarga dan orang tua. Nah, dengan di dalam agama Konghucu dengan semangat seperti itu, maka kita sudah dituntun untuk menghindari semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dan kita itu juga dituntun untuk menjadi orang yang dapat dibanggakan oleh orang tua kita. Tentu itu adalah semua mengarahkan kepada kita untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan yang melanggar hukum, baik itu hukum Tuhan maupun hukum manusia atau hukum negara. Ya, jadi Pancasila itu yaitu mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, pri kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini
bisa diurut dari sila pertama sampai ke sila 5, maupun bisa juga dimulai daripada sila kelima hingga sila pertama. Nah, bagi orang yang memiliki pengetahuan ataupun kedekatan dengan agama, tentu dia akan mengurutnya dari sila pertama hingga ke sila kelima. Nah, bagi yang masih kurang kedekatan kepada agama, kemungkinan pendekatannya itu adalah dimulai dengan keadilan sosial. Dia merasakan keadilan sosial, baru dia akan merasakan bahwa dia mendapatkan apa yang merupakan haknya, lalu dia bersedia melakukan kewajibannya, dan di situ tercapai persatuan, dan kemudian oleh negara diberikan pendidikan yang baik, lalu di situ terasah pri kemanusiaannya, dan kemudian dia juga belajar tentang ketuhanan. Nah, mungkin dari situ sampai di sini mungkin penjelasan tanggapan kita dari agama Konghucu. Bila ada hal yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam kita semua bersaudara. Witetungkien. Terima kasih Pak Juan Najwan atas tanggapannya. Tadi Terima kasih. ada poin semangat menjaga keutuhan negara dalam melestarikan warisan leluhur dan mempertanggungjawabkannya dengan benar. Itu ya Pak Juan. Untuk selanjutnya, penanggap dari perwakilan agama Katolik, Pak Jusi Kwensi. Selamat malam, Pak Jusi. Assalamualaikum, Mbak Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jusi kayak semangat sekali, senyum simpul. Silakan Pak Jusi. Assalamualaikum, Mbak Vera. Om Swastiastu, Pak Gede. Terima kasih untuk pemaparan kita pada malam hari ini. Dan kami dari Katolik, untuk tema yang disampaikan kepada kita semua, khususnya tentang keadilan sosial, kami dari Katolik lebih ke ajaran gerakan. Ajaran gerakan ini yang kami lakukan, dan juga ada dua dasar dari kami Katolik. Yang pertama dari Alkitab, yang kedua dari ajaran sosial gereja. Kami pun juga sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Gede tadi soal Bali toleransi, di mana hubungan begitu baik antara kita-kita yang Katolik dengan teman-teman dari Hindu, khususnya di Bali. Di samping itu juga dari kami Gereja Katolik banyak menerima, mengadopsi, dan bersama-sama dengan teman-teman Hindu di Bali. Kemudian juga pemaparan yang kedua dari Pak Gede, yang kami juga sepakat soal meletakkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini juga yang terus kami lakukan. Dan yang ketiga, soal adat, budaya, dan agama. Ini juga kami dari Katolik tetap bersama-sama dengan daerah setempat, khususnya mungkin yang di Bali, soal adat, soal budaya, dan agama kita bersama-sama dengan Hindu, khususnya yang di Bali. Demikian, Mbak Vera. Terima kasih, Pak Gede. Terima kasih. Singkat padat ya Pak Jusi. Oke. Di dalam agama Katolik ini ada ajaran gerakan. Terdapat ada dua dasar dari Alkitab dan sosial gereja, begitu ya Pak. Oke. Baik, untuk penanggap selanjutnya dari Pak Nyoman Sutantra. Malam Pak Nyoman. Prof. Nyoman. Mbak Vera,
yang lain dulu, saya masih ada tamu, ini masih ada kerjaan sebentar. Itu yang Baik, Prof. terakhir aja sebentar. Baik, Prof. Barangkali mungkin diisi Pak Gede dulu aja atas pemaparan dari agama Katolik dan dari Konghucu. Atau Bante Teja, ini kayaknya sudah ready nih. Mohon maaf Ya. tadi masih ada. Malam Bante. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Terima kasih Pak Gede untuk materi yang disampaikan hari ini luar biasa. Semoga ini menambah wawasan pengetahuan kebangsaan kita sehingga kita bisa menjadi warga negara yang baik, menjadi generasi yang baik, dan menjadi contoh teladan bagi generasi-generasi berikutnya yang tentunya harapan kita mereka akan melanjutkan dari apa yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita sampai kita dan kemudian sampai kepada generasi berikutnya. Sebelumnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada semuanya telah memberikan kesempatan bagi kami. Tidak lupa saya mengucapkan selamat Hari Natal bagi saudara-saudara kami, selamat Tahun Baru bagi kita semuanya. Semoga ya kita bisa mengakhiri tahun 2022 dengan baik dan memulai mengawali tahun 2023 dengan baik. Panjang tahun kita bisa melalui dengan karya-karya kebajikan. Dan mengenai tema hari ini yang sangat luar biasa, kita membahas tentang Pancasila, dasar negara kita, rumah kita bersama namanya Indonesia. Jadi kita juga harus menyadari sepenuhnya bahwa kita di dalam rumah tangga bersama yang namanya rumah Indonesia. Dan tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana turut serta berperan mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bagi bangsa Indonesia di generasi atau di era kita. Pancasila dari mulai sila yang pertama sampai sila ke-5 itu adalah satu kesatuan yang tentu tidak bisa dipretel-pretel. Dan yang sila yang terakhir tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan menjadi tujuan kita. Maka ada rumusan kalau di dalam Buddhis itu bagi sila itu Pancasila Buddhis itu landasan perilaku kehidupan sehari-hari. Kalau di dalam Pancasila Buddhis itu molimo kalau dalam bahasa Jawa. Itu dari mulai tidak melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Nah, kalau kita menjalankan 5 sila sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari ini tidak mampu, tidak bisa, kita bisa menjaga trisila, menjaga pikiran kita, menjaga ucapan kita, menjaga perilaku kita. Kalau seumpamanya kita tidak bisa menjaga trisila ini, diperas lagi menjadi ekasila, yaitu menjaga pikiran kita. Kenapa? Pikiran ini menjadi pemimpin, pelopor, pembentuk pendahulu dari kondisi batin. Sehingga apabila pikiran kita disusupi oleh pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang berdosa, kalau di dalam Buddhis itu kebencian, keserakahan, kebodohan, maka tutur kata perilaku kita akan mencerminkan dari pikiran itu. Jadi kalau pikirannya penuh dengan kebencian, tutur kata perilakunya juga penuh dengan kebencian. Kalau kita penuh dengan keserakahan, pertamakan kerakusan, tutur kata kita, perilaku kita juga akan menunjukkan seperti itu. Dan apabila diliputi oleh ketidaktahuan, oleh kebodohan, perbuatan kita itu akan mencerminkan dari ketidaktahuan atau kebodohan kita. Maka perlunya untuk kita selalu memiliki kesadaran di dalam pikiran.
Nah, begitu pula dengan sebaliknya, kalau pikiran kita tanpa kebencian, tanpa keserakahan, tanpa kebodohan, maka akan tercermin di dalam tutur kata perilaku yang juga tanpa kebencian, tanpa keserakahan, tanpa kebodohan. Nah, di dalam Pancasila dasar negara kita, saya rasa juga sama, menjadi dasar negara kita. Yang mana semuanya kalau ingin mencapai cita-cita bagi bangsa Indonesia ini, dari semua orang yang tinggal, lahir, mencari makan, hidup di Indonesia, dan bahkan kemungkinan besar meninggal pun juga di Indonesia, harus bisa menjaga Indonesia dan berupaya untuk mewujudkan bersama-sama apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia. Tapi semuanya memang harus dimulai dari menciptakan kedamaian di dalam diri kita. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak rukun, kita ini tidak damai, sekolah juga nggak akan bisa nyaman, mau bekerja juga tidak nyaman, kita tidak akan bisa menjalankan profesi kita masing-masing dengan baik. Ya, kita harus bisa menciptakan kedamaian, baru nanti kita bisa membangun bangsa negara ini. Apalagi kita tahu Indonesia ini majemuk. Kalau kita mempermasalahkan keanekaragaman yang ada, wah, kita gegeran terus masalah. Saya beda dengan kamu, kamu tidak sama dengan saya. Entah itu beda ini, beda itu, beda segala macamnya. Akhirnya kita hanya ngurusin hal seperti itu dan tidak efisien waktu dalam kehidupan kita untuk bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan bidang kemampuan kita untuk bangsa negara ini. Maka ini menjadi tugas kita semua, warga Indonesia, untuk menjaga Pancasila, untuk menjaga rumah kita Indonesia. Semoga kita juga menjadi generasi yang baik, yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk melanjutkan dari apa yang telah diperjuangkan oleh dahulu bangsa kita, dan juga harapan kita juga memberikan contoh teladan bagi generasi-generasi berikutnya untuk tetap berjuang mewujudkan Indonesia yang lebih baik hingga sampai akhirnya tercapai cita-cita luhurnya. Ini yang sedikit menambah dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Gede Wardana yang sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Natal, selamat Tahun Baru bagi kita semua. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat menabur kebajikan. Salam kita semua bersaudara. Salam Pancasila Merdeka. Merdeka. Terima kasih Bante atas tanggapannya. Ini tadi ada rumusan dalam Buddhis adalah landasan perilaku kehidupan sehari-hari dengan menjaga Trisila dan Ekasila. Ekasila adalah pemimpin dari sila atau pikiran kita. Kita harus menciptakan kedamaian, baru bisa membangun negara kita. Turun, Bante. Untuk penanggap selanjutnya, Prof. Nyoman belum ya, masih ada tamu. Sudah. Oh, sudah? Ya, malam, Prof. Ya, selamat malam. Ya. Terima kasih, Mas Dara. Salam semua saudara. Salam Pancasila, Pak Gede. Terima kasih, Pak Gede, atas pemaparannya yang luar biasa. Ini karena perspektif kita bicara hari ini, perspektif sila kelima, Mas Dara ya, temanya. Perspektif ya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita saya mencoba mendalami apa yang tersirat, bukan sekedar tersurat di dalamnya, itu adalah untuk mencapai masyarakat atau bangsa yang rukun, damai, harmonis, tentram, adil, dan sejahtera. Dengan cara yang bijak, dengan cara yang santun, dengan dilandasi oleh moral, etika, dan tata krama.
Atau kalau di Hindu dikatakan moksardem jagatita. Yaca iti dharma, dicapai dengan jalan dharma. Ya, dicapai dengan jalan di Hindu ini, kalau kita melihat perspektif Hindu, mungkin Pak Gede sudah sangat memahami ini. Di dalam Bhagavad Gita itu dikatakan, bahwa Gita bab 3 sloka 10 dikatakan, Tuhan yang Maha Esa menciptakan alam semesta ini beserta isinya, dan menciptakan makhluk-makhluk spiritual atau makhluk niskala dan skala atau spiritual dan material itu melalui persembahan suci atau yadnya. Itu artinya melalui sesuatu yang tulus tanpa pamrih. Dan juga Tuhan bersabda, sejahterakanlah semuanya. Jadi tidak hanya manusia, sejahterakanlah semuanya yang diciptakan oleh Tuhan. Kita harus jaga dia. Kita sejahterakan dia melalui kegiatan pikiran, kegiatan perkataan dan perbuatan yang bersifat persembahan suci. Artinya apa? Dilakukan tanpa dibelenggu oleh nafsu, tanpa dibelenggu oleh ego, tanpa dibelenggu oleh kemarahan, tanpa keserakahan, tanpa iri, dendam, kecewa, tanpa sakit hati, tanpa mabuk, tanpa kebodohan itu. Artinya kita manusia untuk bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh manusia, kita harus menjadi manusia bangsa kita ini harus berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Atau di dalam sila kedua dikatakan manusia yang adil dan beradab. Kita mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang pertanyaannya, tadi Pak Gede juga bertanya, sudahkah kita mencapai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia? Mungkin pertanyaan kita juga pertama, sudahkah kita mencapai sila yang kedua kita? Sudahkah kita mencapai manusia-manusia yang adil dan beradab, yang bermoral, berkarakter? Dan sudahkah kita juga mencapai sila kita yang pertama? Kita semua meyakini, bangsa kita semua meyakini bahwa Tuhan itu satu. Sehingga kita merasakan kita seperti di NPI merasakan kita adalah semua saudara. Kalau kita tidak meyakini di dalam melaku bahwa Tuhan itu satu, kita tidak merasa bersaudara. Kalau kita tidak merasa bersaudara, kita tidak menjadi kemanusiaan yang adil beradab. Jadi dua pertanyaan itu. Sudahkah kita mencapai sila yang kedua? Sudahkah kita mencapai sila yang pertama? Dan berikut, sudahkah kita mencapai dan berikutnya terakhir, sila yang terakhir ini gitu. Apalagi Pak Gede tadi menyatakan bahwa orang Pancasila aja nggak hafal gitu. Ya, sekian persen tidak hafal Pancasila. Padahal Pancasila tidak hanya sekedar harus dihafalkan, harus dalam laku. Karena Pancasila dilandasi oleh moral agama, dilandasi oleh keluhuran nilai luhur dari budaya, dan dilandasi oleh kedisiplinan dari adat istiadat itu. Tiga hal itu menyatu di sana. Sudahkah kita menyatukan itu? Nah, ini yang pertanyaan kita. Pak Gede, gimana kita gitu bisa membumikan Pancasila dalam kondisi seperti ini? Apalagi nanti kita masuk dalam era tahun politik. Kalau kondisi kita seperti itu, bagaimana kita membumikan Pancasila ini? Nah, ini yang sangat penting. Mungkin itu Pak Gede, pertanyaan juga pendapat gitu Pak Gede. Ya. Terima kasih Pak Gede. Salam Pancasila. Pancasila. Terima kasih Prof atas tanggapannya. Ini tadi juga dari perspektif Hindu, Tuhan menciptakan kita melalui persembahan suci yang artinya tulus tanpa pamrih. Gitu ya Pak. Kemudian manusia itu untuk mencapai keadilan sosial harus berkarakter dan berbudi luhur. Untuk selanjutnya, barangkali dikumpulkan dulu ya Pak Gede, barangkali ada pertanyaan dari audiens. Silakan audiens.
Atau bisa ditulis di kolom chat. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin respon Pak Gede atas tanggapan-tanggapan dari tokoh-tokoh agama tadi, Pak Gede. Baik. Terima kasih. Om Wikinamasku ya. Ternyata ketiga pertanyaan dari Bante Deja Putra, Pak Johan, termasuk Profesor, sangat luar biasa ya, termasuk Pak Yosi ya, luar biasa. Ini pertanyaan ibarat uji disertasi ini ya, luar biasa pengisiannya juga ya. Kita salut dulu. Yang pertama dari perspektif agama Islam sudah tadi ya, dari Pak Bante ya. Memang kalau kita lihat konteks dalam kehidupan berbangsa bernegara, tujuan negara ini yang jelas pertama adalah mensejahterakan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya negara ini adalah kemerdekaan sebagai tujuan negara ini. Ini sejahtera dulu ya. Istilahnya pendekatan prosperity atau teorinya Adam Smith istilahnya the wealth of nation ya. Nation ya, and state itu sejahtera. Ya. Yang ketiga adalah kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran, keagungan sebagai tujuan negara. Kebesaran dan keagungan sebagai tujuan negara. Berikutnya adalah kepastian kehidupan. Penting sekali dalam keamanan dan ketertiban tujuan negara. Dan yang paling utama, keadilan sebagai tujuan negara. 5 tujuan negara ini dikuatkan. Tadi kami juga melihat ngutip ya, kalau seorang tokoh filsuf itu ya, yang dari Sun Yang itu ya, pujangga filsuf Cina ya, pada abad ke-4 dan ke-3, satu-satunya tujuan bagi raja ialah membuat negara kuat. Membuat negara kuat dan berkuasa. Hal ini hanya mungkin dicapai dengan memiliki tentara yang besar dan kuat. Nah, itu kan mengutip juga pertanyaannya pada Bung Karno kepada pemimpin China. Bagaimana membangun negara supaya kuat? Pertama adalah harus punya tentara yang kuat, rakyat yang kuat. Yang kedua, kebutuhan sandang, pangan, papan yang cukup. Yang ketiga, beli kepercayaan. Lalu Bung Karno bertanya lagi, tuanku, barangkali Sandiang ini ditanya, apa yang boleh ditanggalkan, ditinggalkan? Yang boleh ditinggalkan, jangan punya tentara terlalu kuat sekali gitu ya. Ini megang senjata dan segalanya itu ya. Yang kedua, kurangi kebutuhan ya, hidup sederhana, sandang pangan gitu ya. Jangan terlalu berfoya-foya. Tetapi yang tidak boleh ditanggalkan adalah beli kepercayaan. Dasar negara, ideologi negara, falsafah negara, ini harus dikuatkan. Itulah akan memperkuat. Kita kutip juga pendapat Nis itu yang agak ekstrim sedikit. Umat manusia ialah penjelmaan tokoh pilihan dari mereka yang paling sempurna. Ini Nis yang mengatakan. Jadi tujuan hidup umat ya, manusia ialah menjelmakan tokoh pilihan yang mereka paling sempurna atau maha manusia. Maha manusia ini, manusia. Yang hidup adalah serba perkembangan, serba memenangkan dan menaklukkan, serba meningkat terus ke atas. Nah, ini pendapat Nis ya. Sedangkan kalau Dante, nah ini filsuf Italia itu mengatakan manusia hanya dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta mencapai tujuan orang tinggi dalam keadaan damai. Nah tadi
Pak Prof, Chandra, ya tadi Moksar Tam Jagat Ditaya Saiti Dharma, ya salah satu kedamaian, ketulusan. Berikutnya juga kami lihat dari Bante, ya, jadi pikiran ini ya, cipta, rasa karsa. Jadi sumbernya itu dari cipta, rasa karsa. Kognitif, afektif, psikomotorik. Dari pikiran, dari ucapan, dari tindakan ini akan dinilai. Jangan sampai ego menonjol. Kalau di ajaran Pak Prof itu mungkin sadri dulu. Bisa membunuh musuh-musuh kita yang ada di dalam diri kita. Yang namanya ketidakjujuran, keserahan, lobo, ego, dan segalanya. Yang dikenal istilah bagaimana musuh-musuh dalam diri kita ini harus dihilangkan dulu. Disiplin, keakuan, nah, istilahnya kalau dalam cerita keuangan momo angkara, jatuh bangunnya sang penguasa karena gila harta, gila tahta, gila kekuasaan, dan gila wanita. Kalau terlalu gila nggak boleh, tapi kalau dikit-dikit gila nggak masalah. Tapi kalau sudah itu muncul, nah itu rajas namanya. Rajas itu artinya sudah istilahnya sangat serakah. Tamas itu udah loba, ya loba itu yang menguasai hak milik dikuasai. Yang ini dituntut adalah satwa, keseimbangan lahir dan batin. Keseimbangan lahir dan yang batin ini yang harus ditumbuh kembangkan. Lewat apa? Jalan berpikir, ucapan dia. Kami sangat sependapat itu. Sangat bagus. Jadi kalau mengajarkan pada mahasiswa ya, a student ID, a student interest, a student welfare, kesejahteraan mahasiswa, a student interest, welfare, lagi satu, a student ID. Dari mana memulainya? Bisa dari berpikir yang bagus, jernih, pikiran, atau student vision, ini ya, ini yang akan kecerdasan, ya, kerjanya ini, student interest, nah itu ya, minat dan bakat pasti ada olahraga ya kesenian, dan student welfare, kesejahteraan mahasiswa. Sebetulnya kesejahteraan konteksnya sebetulnya lahir dan batin, membentuk karakter mahasiswa dari kesejahteraan lahir dan batin. Kami setuju, sehingga dengan demikian lahir dan batin merasa sejahtera, pasti dia akan menciptakan cara berpikir produktivitas yang tinggi. Atau sebaliknya berpikir yang baik, berucap yang baik, bertindak dari panca pikiran menjadi 3 pikiran ini yang disebut tri saktinya, eka saktinya ini harus sudah integrated gitu ya. Dalam bahasa dunia pendidikannya tentu Pak Prof yang lebih ahli gitu ya, seperti tadi kognitif berpikirnya akan menjadi peneliti, akan menjadi seorang profesor mungkin ya, atau seorang nanti reasoningnya ini kuat, IQ-nya ini kuat, student welfare, nah ini kesejahteraan, jadi pengusaha sukses, menjadi seorang kerja sosial yang sukses, dan pengabdi kepada bangsa masyarakat yang sukses dengan tulus ikhlas. Nah kalau kami dulu di Buleleng membuat semboyan sakti ya. Sakti itu artinya satya. Orang itu satya, A-nya itu ajek, bisa mengajekkan dirinya sendiri. K-nya itu harus tulus. Tulus ini tidak ada beban. Dan si sakti, satya, ajek, tulus, ikhlas. Ikhlas itu. Benar-benar ikhlas. Dan yang terakhir adalah inastuti. Selalu sila ketuhanan tadi ya. Selalu berdoa, bekerja, belajar, mendapat hasil ditabung, beramal, beryanya dengan pancitarinya. Pancayanya tadi Pak Prof mengatakan ya salah satu yannya melalui dharma. Yanya, yaitu berbakti, tentu pancayanya itu ya istilahnya dewa yanya. Yang ke atas semua yang telah pemberian ya, dalam konsep tri dekarana yang kita dapat dari lingkungan, kemudian yanya dewa yanya dulu. Setelah itu kita persembahkan kepada siapa? Kepada manusianya. Sila kedua tadi. Dewa, manusia. Makanan minuman dibagikan dengan adil dan merata. Yang ketiga, fitrayanya kepada orang tua yang kita mau upacara, yang kita akan linggihkan menjadi yang suci.
yang suci, istilahnya kayangan 3, rong 3 ya kalau di Bali itu kayangan suci. Karena kita konsepsinya melihat tadi Pak Prof mungkin sudah jernih sekali, manusia itu akan berinkarnasi roh suci. Sudah itu ada yang kita kenal dengan manusia, yakni upacara yang potong gigi, selamatan yang agak urgen lagi, yang namanya budayanya, yang tidak kelihatan itu dilihat juga. Nah, konteks ini tentu kaitannya dengan nilai-nilai adat, tradisi, nilai agama yang disatukan kalau di Bali ya. Kami tidak terlalu mendalami sekali konteksnya bagaimana mempersatukan nilai adat. Yang jelas wujudnya persembahan kepada yadnya ya itu. Termasuk terakhir resiyanya. Resiyanya itu adalah memberikan pemberian punil kepada para resi. Ya pendeta, sulingge, pedanda, pemangku, resi, empu, begawan, yang namanya sulingge itulah kita berikan dia resiyanya. Menyisihkan sebagian kecil atau sebagian besar kalau rezekinya besar kepada resi, para maharesi ini. Nah nilai-nilai Pancasila ini juga kalau kita lihat dalam Thomas Hobbes itu, perdamaian adalah unsur yang menjadi hakikat tujuan negara. Jadi kalau sudah damai negara kita Indonesia ini, damai, tentrem, kerteraja, gemah rimpah lo jinawi, ya ketika ini sudah kedamaian ini sudah tercapai. Kedamaian apa? Lahir dan batin. Tidak bisa kita bicara kedamaian lahir saja. Batin yang mahal itu. Yang tadi sampaikan, Prof. Bante, spirit ya, pikiran juga ya. Nah ini sangat kita tekankan dari pendapat Thomas Hobbes ya. Nah apa pendapat Roosevelt? Nah ini Presiden Amerika yang kita kenal, a case between enter and justice I will be of the same order. Apabila saya harus memilih antara ketertiban dan keadilan, maka saya akan memilih ketertiban. Nah, itu Amerika punya filosofis. Padahal kalau kita kan nilai keadilan sosial itu puncaknya. Nah, makanya beda filosofis. Amerika itu dia konsep ketertiban. Makanya negaranya lebih banyak ekspansionisme dia. Sedangkan kita kan tidak menjembatani, jangan sampai terjadi peperangan. Nah inilah yang kita harus wujudkan. Belum lagi pendapat yang katakan Herbert Spencer, Immanuel Kant dalam kaitan Hegel. Nah ini juga pendapat-pendapat tentang negara adalah alat bagi manusia. Yang jelas di Indonesia negara ini harus mengayomi rakyatnya ya sesuai dengan nilai-nilai. Kalau dulu kan ada butir-butir 36, mungkin sekarang 45 butir-butirnya ditambahkan ya. Dalam konteks nanti tadi disebutkan tahun politik, indeks demokrasi Indonesia, ID, tingkatan ID itu sebetulnya antara 60-70. Ini sebetulnya sangat riskan juga. Partisipasi politik kita tidak banyak. Orang-orang pegunungan tak nyoblos ikut, jadi cobloskan nih. Berbahaya juga nanti partisipasi politik kalau di bawah 60% ya. Di mana lagi 40% tidak ikut nanti memilih. Nah ini rekrutmen bagus. Komunikasinya politik harus kuat. Sosialisasinya juga harus kuat, tangguh. Tetap yang mengemban amanat ini harus pikiran, ucapan, tindakan. Nah, sekali lagi, Bande dan Pak Prof. Sutanto ini guru saya, senior saya ya. Jadi begawan kita salah satu kitab sucinya yang diturunkan dari Weda, mungkin dari kitab suci yang lain Al-Quran, sesuai dengan syariat-syariatnya, mungkin dari Injil, sesuai itu dari para agama Buddha juga yang Pitaka ya. Kami kebetulan mengkoordinir dosen agama ya, yang di Udayana itu selama 15 tahun kami dekat juga ya, para pendeta ya sekarang. Pendeta yang tamu Yase dulu ya, yang kita lihat dulu zamannya Pak Gunarjo, Pak Yana dulu ya, agama Hindu ya, udah itu ada juga Kiai Haji yang ada di Udayana ngajar di agama Islam, Kristen, Protestan. Jadi kami sering mendapatkan ilmu, walaupun hanya sebagai mengisi pikiran untuk pencerahan, sebagai spirit untuk membangun bangsa. Sehingga dengan demikian adat, budaya, dan agama ini harus memperkuat nilai Pancasila ini dan diamalkan dan dibumikan. Kita setuju pengamalan Pancasila ada nilai, ada pembumian ya. Dulu pernah juga kami ikut bergabung dengan Pak Tri ya, yang mohon maaf Pak Gede,
Ini ada yang raise hand ini dari audiens. Mbak Titin Handayani, barangkali ada pertanyaan? Tidak dengar? Ya. Nah, terima kasih Mbak Vera. Silakan Mbak Titin. Ini saya mau tanya. Saat ini kita tahu masih banyak adanya kesenjangan dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Apa upaya dan kendala untuk membentuk karakter? Terima kasih. Terima kasih Mbak Titin atas pertanyaannya. Monggo Pak Gede direspon. Mbak Titin ini pertanyaannya Prof. Sutatro juga sangat jeli. Sudahkah terwujud nilai kedua, ke-1, ke-3, termasuk juga Mbak Titin Handayani ya, kesenjangan upaya ini memang kalau kita bicara teori ya, itu kita harus menyimbangkan terutama batin dan lahir batinnya. Seperti sekarang mohon maaf lahir dan batin. Masing-masing individu kita manusia selalu menyimbangkan lahir dan batin ini dalam diri kita masing-masing. Nah, istilahnya kalau tadi kami bilang adanya kesatuan namanya keseimbangannya. Nah, ini Mbak Titin, jadi upaya-upaya ini dalam kesenjangan ini, nah kita bisa tinjau dari berbagai aspek. Misalnya persoalan ideologis bagaimana sekarang. Pancasila sudah sebagai ideologi bangsa dan negara. Sudah itu persoalan yang kita kaitkan juga sebagai kaitan dengan pendekatan yuridis kenegaraan. Sudah tidak perlu diputar-atik tanggal 18 Agustus pemirsa. Mungkin secara historis juga sudah tidak. Kita harus sudah kita tegakkan upaya kesenjangan pemikiran, pemahaman ini. Kalau tadi dengan persentase yang kami tunjukkan, memang ini adalah gerakan. Nah ini menarik sekali juga dari Pak Yusi ya. Memang ada gerakan ya, sekitar gerakan sosial, gerakan gereja. Ini gerakan ini memang jiwa semangat harus digerakkan. Ya. Nah kalau jiwa semangat tidak pernah tua, tidak usia tidak mengenal, harus digerakkan ya. Ini sangat perlu ya, gerakan moral ya. Walaupun istilahnya ada revolusi moral yang tidak dijalankan, sebetulnya itu salah satu gerakan ya. Tindakan, action gitu ya. Nah, action ya. Ini yang harus perlu ditindakan seperti tadi, pikiran, ucapan dan tindakan tuh. Nah, ketika zamannya Orde Baru pernah Pak Harto bilang pikiran, ucapan dan tindakan tua sampai ada menembak terus keterlaluan dan bebasnya ya. Nah, ketika zaman Gus Dur kebinekaan dulu barongsai tidak boleh, harus ditampilkan apa yang harus diwujudkan ya. Ketika NKRI ini harus sudah menjadi negara kesatuan republik dengan berbeda, apapun nilai-nilai budaya adat ini harus ditampilkan itu. Nah, dan semua harus menganggap itu adalah saudara kita, Basudewa ya, dari kalian. Yang namanya kita sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, itulah menumbuh kembangkan konsep pembumian ya. Ketika kita ketemu, kami ketika kuliah dari Udayana terus ke Jakarta, kereta api dari Banyuwangi, satu gerbong itu kenal semua, enggak pernah tidak ngomong. Dulu ya tahun sekitar 84-85 ya ke Jawa. Tapi sekarang ketika kita naik dari gerbong Surabaya sudah saling ngomong ya. Ketegangan terjadi, keterbatasan terjadi, salaman saja ada yang takut, ada begini. Nah itu berarti ini harus dicairkan dengan gerakan moral, gerakan spirit membangun bangsa kita ini bersama-sama. Ini harus dicairkan. Kami waktu masih S2 di UI, kami kumpul dengan anak seorang kiai dari NU. Kami tidur sama Kiai Muhammadiyah. Udah itu terakhir waktu S3 dari Papua, kami kumpul dari Kristen Protestan satu kamar itu ya. Udah itu kami bisa kumpul dengan dari saudara-saudara kita dari Buddhis kan sudah anggap aliran Siwa dan Buddhis itu menyatu gitu. Nah ini yang sering kami tekankan. Bagaimana anak-anak kita, putra-putri kita dari kecil ini dibumikan, terutama dari kalau tidak salah ya kalau kita katakan kita kan istilahnya catur guru, Pak. Yang namanya catur guru kan guru rupati. Ketika baru mengandung itu
Bayinya itu udah harus dikarinai dengan bacaan-bacaan kerukunan, ketentraman. Tapi kalau membaca pada saat hamil, sudah kekerasan itu mau kebanggaan, ini tidak cocok, ini tidak boleh salah dua. Ini akan tumbuh nanti bayi yang lahir sudah mempunyai pendekatan konflik dia. Ini pendekatan konflik kan berbahaya. Oh, ini nggak cocok ini. Harusnya sudah prenatal itu sudah tumbuh di sini, membaca ajaran-ajaran spiritual untuk Indonesia ya. Itu. Yang kedua ketika taman kanak-kanak, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi terus dirubah kembali. Kedua guru rupa, ibu bapaknya, rupa itu kan muka. Nah, guru rupa ini harus tetap sebagai yang melahirkan ibunya, jangan sampai dengan ibu nak ngomong dengan pengaruh IT ini ya. T ini 3T ya, teknologi, selain perdagangan bebas. Yang ketiga adanya transportasi ya. Jadi IT ini berpengaruh, sekarang menjadi individu anak-anak kita. Tadi kami kebetulan mengakhiri kuliah, tanya mahasiswa dari 60 orang, ternyata Pak, pergeseran nilai Pak. Anak-anak kami, ponakan kami tidak nyapa Pak. Sudah hilang dia. Jadi individu, Indonesia. Nah, ini yang sangat berbahaya. Dan menyapa ya. Karena dia megang HP bawa tidur sampai ada anaknya katanya lebih, Bu, saya ke depan akan lahir menjadi HP gitu. Kenapa? Nanti ibu kan tidur sama HP aja terus itu. Enggak ada juk begitu. Tapi bagaimana mencairkan ini? Ya tentu harus guru rupa. Rupa. Baru terakhir yang ketiga guru pengajian. Pengajian ini pengajaran di sekolah. Dari SD harus punya wawasan. Nah di sini harus diisi dengan wawasan national and karakter building. Kalau guru-gurunya ini diklat ini, dia akan menjadi manusia yang menumbuh kembangkan rasa persatuan kesatuan. Istilahnya integration, multikultural ini akan semakin kuat. Dan berikutnya guru WCC yang ketiga. Pemerintah harus memperhatikan mengayomi ini. Siapa ada sekolah terbaik bisa membentuk kerukunan ketoleransi, itu harus diberikan bimbingan. Karena pengaruh IT, selain perdagangan, telekomunikasi kenceng sekali. Di sini peran guru wisata. Pemerintah harus kuat memberikan ya bantuan beasiswa pendidikan. Dan yang pertama guru itu Tuhan yang Esa yang kalau tadi dibalik Tuhan yang Esa yang harus pertama. Barangkali itu Bu Titin yang saya bisa tambahkan Bu Ulan dan Bu Era, ya ini jadi persoalannya konsep bagaimana. Baik, Pak Gede. Pemaparannya sangat istimewa sekali. Barangkali ada pertanyaan lagi dari partisipan atau respon dari tokoh agama atas penjelasan dari Pak Gede tadi. Kalau sudah tidak ada pertanyaan dan respon, ini sudah menginjak pada akhir Zoom meeting kita. Untuk selanjutnya, Pak Gede, kita persilakan closing statement sekitar 1-2 menit, Pak Gede. Monggo. Oba Wijinamastu, salam Pancasila sebagai penekanan dalam konsep Pancasila dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu ke depan adalah memang antara harapan dan keinginan, antara kewajiban hak dan kewajibannya harus selalu disimbangkan. Antara kekuatan spirit dan material harus disimbangkan ya. Ini yang memerlukan adalah tekanan daripada pikiran, ucapan, dan tindakan. Kalau seluruh bangsa Indonesia bisa menciptakan keseimbangan antara pikiran, ucapan, dan tindakan ini, bangsa kita akan menjadi bangsa maju. Bangsa kita akan menjadi bangsa yang unggul. Bangsa kita akan menjadi suri toladan, ya, sehingga menjadi contoh Indonesia ini. Jangan Indonesia ini hanya dikenal, Pulau Balinya lebih terkenal ya, pengalaman kami ke Jepang, ke India, ke China juga. Bali Indonesia itu sama nanya Bali itu sangat pasti
namanya yang kita harapkan ke depan bahwa NKRI dari Sabang sampai Merauke ini harus tetap utuh, harus tetap tangguh, harus tetap kokoh untuk membuat integrasi dan landasan Pancasila dan undang-undang jadi sama kita ini kita harus pupuk bersama ya. Ibarat tanaman harus disinari, harus disiangi, harus diisi pupuk, harus diisi air. Nah, demikianlah nilai-nilai ini akan terus tumbuh dan berkembang sehingga seluruh masyarakat kita menjadi adil makmur. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya jika ada paparan saya ada yang kurang berkenan pada di hati Bapak Ibu para guru besar. Terima kasih. Menutup tahun 2022 akan menuju 2023 tahun politik nanti yang lebih agak dinamis. Barangkali waktu itu kita lebih banyak juga bisa mengisi acara-acara yang diberikan luar biasa ini. Organisasi persahabatan perdamaian ini. Jadi Anda mengantarkan Indonesia juga dunia. Sekian dan terima kasih. Salam Pancasila. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih juga kepada tokoh-tokoh agama yang lain, juga kepada partisipan yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita malam ini. Baik, kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedek Tungten, Rahayu Bagas Wilas. Selamat Natal bagi umat Kristiani dan salam semua saudara. Kita kembalikan kembali kepada Mbak Wulan. Monggo Mbak Wulan. Ya, terima kasih Mbak Vera yang sudah memandu jalannya diskusi jagongan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. I Gede Wardana yang jauh-jauh dari Bali ini menyempatkan waktunya bagi kita semua untuk memberikan pencerahan di sini. Pemaparannya sangat inspiratif, sangat informatif dan juga sangat bersemangat ya Bapak ya. Jangan kapok Bapak, mungkin lain kali kita undang lagi. Dan baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang sudah dibagikan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, kita akhiri jagongan online kita pada malam hari ini. Mari kita bumikan Pancasila dengan laku kita sehari-hari, tidak hanya di ucapan saja, tapi dengan laku kita dan karakter budi pekerti kita sehari-hari kita berusaha untuk adil yang kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita dan juga tercapainya tujuan seperti sila kelima, yaitu untuk mewujudkan kemajuan yang merata dan juga berkeadilan sosial. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung manusia dan juga kepada para tokoh karyawan IMP yang sudah menyempatkan waktunya juga. Terima kasih sekali lagi Bapak Gede. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Kita semua bersaudara. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede. Ya. Baik, ini saya end meeting ya, Bapak Ibu. Sampai jumpa Senin mendatang. Terima kasih Mbak. Ya, makasih Pak Jusi. kasih, Ya, Bu. Natal dan juga yang lain yang merayakan. Selamat tahun baru juga. Senin depan ini tanggal berapa Pak Jusi? Sudah tahun baru ya? Iya. Oh ya, berarti kita udah tutup tahun sekarang ini, Senin depan udah tahun baru. Selamat. Ya, Senin depan tahun depan.
Ini nggak ada acara nih Pak Jusi, tahun Saya baruan. itu diundang Bante Teja itu. Oh, Bante Teja ada acara apa? Kita serbu Bante Teja malam tahun baru. Bakar-bakar di mana, Bante? Bakar ikan. Ini ke Bali kita ada rencana bulan Maret ini, Pak Jusi. Nggak apa-apa, kita Dan Gus Nizam Iya, sama nggak beberapa jamaah yang ikut wisata religi ke Bali, dan juga ada istighosa, dan juga kita ada sosialisasi IMP juga di sana dengan para tokoh juga gitu. Mungkin Pak Siap. Gede Wardana bisa kita nanti meet up di Kita sana. Pak Gede. Ya, sip. Ya. Ya, ya. Bulan Maret, awal-awal Maret. Ya, Katoliknya siap di Bali, Mbak Yul. Wah, siap ya, meluncur ya. Bener loh Pak Jusi. Ya, ada juga ya ada Romo Paskalis Nyoman Widastra, Ketua Komisi Antaragama di Bali. Nah, ini rencana IMP mau sosialisasi di Bali nih Pak Jusi. Nanti bisa tolong dibantu untuk dari tokoh Katoliknya. Di sana bisa Ya, kita siap. jumpai Nanti di sana ada ya, ketua siapa, komisinya. nanti kita tolong dikasih nomor kontaknya. Siap. Ya. Kita serbu Pak Gede juga. Ya, nanti bisa jumpa dengan Pak Gede juga. Bisa dibantu ya Pak Gede ya. Baik, terima kasih Pak Gede sekali lagi ya. Saya end meeting. Ya, ulang ya, selesai ya. Izin sudah selesai. Lagunya belum ya? Lagu penutup.